Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Andriana Putri, NIM 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat multidisipliner dalam pragmatik. Pragmatik merupakan sebuah kajian yang tidak hanya mencangkup satu disipliner ilmu, akan tetapi mencangkup beberapa disipliner ilmu di dalamnya. Definisi pragmatik itu sendiri dapat disimpulkan suatu ilmu yang dianggap berurusan dengan aspek-aspek informasi yang disampaikan melalui bahasa yang dikodekan oleh konversi dalam bentuk-bentuk linguistik yang digunakan, namun yang juga muncul secara alamiah dari ketergantungan pada makna-makna yang dikodekan secara konvensional dengan konteks tempat penggunaan bentuk-bentuk tersebut. Dari definisi tersebut yang diperjelas yaitu 1. Informasi. Informasi yang dimaksudkan adalah dimasukkannya fenomena-fenomena. 2. Encoding merupakan psikolinguistik yang bertujuan untuk mengkodekan ujaran yang dihubungkan pada konteks yang lebih luas. 3. Konvensi. Sebuah ujaran menghasilkan makna yang bersifat konvensional. 4. Konteks. Jika kita menyelidiki pragmatik, kita akan kesulitan jika konteks tersebut tidak disebutkan. Ada beberapa teori dan konsep yang dipakai dalam ilmu pragmatik adalah 1. Teori tindak tutur. Salah satu kelebihan bahasa adalah bahasa bisa digunakan untuk melakukan tindakan ujaran. 2. Teori implikatur. Pada teori ini, ternyata ujaran seseorang tidak hanya memiliki maksud untuk menyebabkan reaksi atau efek dari pendengar atau penerima saja, akan tetapi mempunyai maksud tersendiri yang hanya bisa dipahami oleh para penerima yang mampu menangkap efek dari ujaran. 3. Teori relevansi. Teori ini mempersempit supaya lebih mudah dikaji dari teori implikatur beserta maksim-maksimnya. 4. Deixis. Pada teori ini seringkali menghubungkan bahasa dengan konteks untuk memperjelasnya. Tindak tutur. Tindak tutur adalah kegiatan seseorang menggunakan bahasa kepada penutur dalam rangka mengkomunikasikan. Makna yang dikomunikasikan tidak hanya dapat dipahami berdasarkan penggunaan bahasa saja, tetapi juga ditentukan oleh aspek-aspek komunikasi secara pada aspek situasi komunikasi. Bentuk-bentuk tindak tutur. 1. Tindak tutur representatif, yaitu untuk menetapkan atau menjelaskan sesuatu dengan apa adanya tanpa ditambah atau dikurang. 2. Tindak tutur komisif, yaitu untuk mendorong pembicara untuk melakukan sesuatu yang akan disampaikan. 3. Tindak tutur direktif, yaitu untuk mendorong pendengar untuk melakukan sesuatu yang sudah disampaikan. 4. Tindak tutur ekspresif, yaitu mengekspresikan perasaan dan sikap penutur. Yang 5. Tindak tutur deklaratif, yaitu untuk menetapkan sesuatu yang dinyatakan oleh penutur. Implikatur, suatu konsep yang paling penting dalam ilmu pragmatik dan yang menonjolkan pragmatik sebagai cabang ilmu bahasa ialah konsep implikatur percakapan. Implikatur secara sederhana dapat diartikan sebagai makna yang disampaikan oleh penutur yang terkadang tidak dalam tuturan itu sendiri. Jenis-jenis implikatur. 1.
implikatur percakapan umum. Implikatur percakapan umum adalah implikatur yang kehadirannya di dalam percakapan tidak memerlukan konteks khusus. Yang kedua, implikatur percakapan khusus. Implikatur percakapan khusus merupakan makna yang diturunkan ada percakapan dengan mengetahui konteks percakapan, hubungan antar pembicara, serta kebersamaan pengetahuan mereka. Ada 4 percakapan yang mendasar, yang dipandang sebagai dasar-dasar umum yang mendasari kerjasama dalam penggunaan bahasa. 4 kerjasama itu yaitu 1. Kuantitas, 2. Kualitas, 3. Relasi, dan 4. Cara. Teori relevansi merupakan sebuah teori dalam kajian pragmatik yang mengharuskan adanya kesesuaian antara pertanyaan dan jawaban dalam sebuah komunikasi. Penutur dan mitra tutur hendaknya memahami dan menginterpretasikan sebuah tuturan dengan pemahaman dan interpretasi yang sama. Deiksis. Deiksis adalah kata yang rujukannya tidak tepat dan rujukannya tidak sama dengan makna. Rujukan itu berkaitan dengan unsur ekstralinguistik pada penutur, sedangkan makna yang berkaitan dengan unsur intralinguistik dalam pembicara. Jenis-jenis deiksis. 1. Deiksis pesona. Deiksis pesona merupakan deiksis asli yang merujuk pada peran dari partisipan dalam peristiwa percakapan. 2. Deiksis penunjuk. Deiksis sesuatu hal dalam bentuk ucapan tidak akan lepas dari penutur ke mitra tutur. Yang ketiga, deiksis tempat. Deiksis tempat adalah sebuah pemaparan tempat atau penunjukan tempat. Yang keempat, deiksis waktu. Deiksis waktu yang pengungkapan kepada titik, yaitu pengungkapan kepada titik atau jarak waktu dipandang saat suatu ucapan terjadi pada saat penutur berbicara. 5. Deiksis wacana. Deiksis wacana yang mengharuskan merumuskan terlebih dahulu, melihatnya dalam wacana tersebut. 6. Deiksis sosial. Deiksis sosial berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan yang mencerminkan kenyataan-kenyataan tentang situasi sosial. Praanggapan. Praanggapan adalah informasi yang melatar belakangi diasumsikan oleh penutur untuk diketahui sebagai fakta oleh penutur. Jenis-jenis praanggapan. Praanggapan sudah diasosiasikan dengan pemakai sejumlah besar kata, frasa, dan struktur. Ada 6 jenis praanggapan, yaitu 1. Praanggapan eksistensi adalah praanggapan yang menunjukkan ekstensi, keberadaan, dan jati diri referen yang mengharapkan dengan kata yang definitif. 2. Praanggapan faktif adalah praanggapan ketika informasi yang diperanggapkan mengikuti kata kerja dapat dianggap sebagai suatu kenyataan. 3. Praanggapan leksikal dipahami sebagai bentuk praanggapan ketika makna yang dinyatakan secara konvensional ditafsir dengan praanggapan bahwa suatu makna lain. 4. Pragmatik non-faktif adalah
suatu praanggapan yang diasumsikan tidak benar. Kelima, praanggapan struktural, mengacu pada struktur kalimat-kalimat tertentu yang telah dianalisis sebagai praanggapan secara tetap dan konvensional. Keenam, praanggapan kontrafaktual, berarti bahwa yang diperanggapan tidak hanya tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikan atau lawan dari benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. Teori makna. Coming 1999 menyatakan teori makna melalui 3 pendekatan. Ketiga bagian itu yaitu simbol dalam bahasa yang dilihat dari 1. Perspektif referensial atau makna dalam dunia, berarti entitas dalam dunia luar. 2. Perspektif psikologi atau makna dalam pikiran, berarti referensi dalam pikiran. 3. Perspektif sosial atau makna dalam tindakan, berarti tindakan dilakukan melalui bahasa. Lebih lanjut, pendekatan referensial makna bahwa bahasa alamiah pada dasarnya mengacu pada kondisi kebenaran. Kebenaran ini untuk memberikan spesifikasi formal kondisi kebenaran kalimat. Pendekatan psikologi, bahasa pemikiran yang diperoleh melalui pembelajaran bahasa. Pragmatik dalam tinjauan bahasa pemikiran dan kaitannya dengan gagasan-gagasan. Pendekatan sosial makna lebih lanjut dikaji dalam analisis wacana dan analisis percakapan. Kegiatan analisis ini merupakan integrasi pragmatik linguistik. Coming 1999. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.